Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya J. Ainun Mulyatun. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah media pembelajaran. Yang pertama ada munculnya audiovisual di era 1600-an. Pada masa itu seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius yang merupakan orang pertama menulis buku bergambar diperuntukkan untuk anak-anak sekolah. Terus yang kedua ada media pembelajaran di era 1900-an. Pada awal abad ke-20 ketika museum sekolah setara dengan pusat media distrik, muncul sebagian besar media yang disimpan di museum sekolah seperti media visual berupa foto, slide, dan film. Yang ketiga ada media pembelajaran di era 1950-an. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai pengaruhi penggunaan alat bantu audio visual yang bermanfaat sebagai penyalur pesan ataupun informasi belajar. Terus yang keempat ada awal mula media pembelajaran berbasis komputer di era 1960 sampai 1990. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan dampaknya dalam aktivitas pembelajaran dan kegiatan pendidikan. Kemudian ada yang kelima, pembelajaran era learning management system, yakni di tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Penggunaan komputer yang semakin luas mengakibatkan munculnya sistem manajemen pembelajaran yang berbasis komputerisasi. Kemudian ada munculnya internet era 2000-an. Nah, penggunaan internet adalah sebuah kebiasaan bagi kaum muda saat ini. Yang terakhir ada pembelajaran masa mendatang di era 2020 sampai saat ini, sampai selanjutnya, yakni perkembangan teknologi saat ini semakin pesat yang turut mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Sekian penjelasan tentang sejarah media pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Ainun Mulyatun. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama ada landasan filosofis. Berdasarkan landasan ini ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan berbagai jenis media pembelajaran di kelas akan berakibat pada interaksi pembelajaran yang kurang manusiawi. Terus kemudian yang kedua ada landasan psikologis. Pendidikan harus memperhatikan kondisi psikologis dari peserta didik dalam pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Terus yang ketiga ada landasan teknologi. Sasaran akhir daripada landasan teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi siswa. Kemudian yang terakhir ada landasan empiris. Landasan ini didasari dari temuan adanya hubungan antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya J. Ainun Mulyatun dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran masa konvensional. Yang pertama ada papan tulis. Papan tulis merupakan papan yang digunakan dalam pembelajaran dan memiliki dimensi tertentu, serta penempatannya yang selalu ada di dalam suatu ruangan kelas sebagai penunjang pembelajaran.
Yang kedua ada papan tulis warna. Contohnya papan tulis putih. Papan tulis putih adalah papan yang terbuat dari triplek melamin yang memiliki permukaan yang halus dan licin. Papan tulis ini banyak digunakan sebagai sarana kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga ada bulletin board atau display. Alat ini menjadi tempat guru dan siswa melakukan proyek kerja. Melalui alat ini dapat dilihat filsafat belajar, penggunaan alat-alat peraga dan kurikulum yang dianut oleh sekolah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Ainun Mulyatun dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran masa kini atau berbasis ICT. Yang pertama ada teknologi komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya program komputer assisted learning, konferensi komputer, email, dan komputer multimedia. Yang kedua ada teknologi multimedia. Yang termasuk teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada teknologi komunikasi. Yang termasuk dari teknologi komunikasi ini adalah telepon seluler, faksimili. Terus yang terakhir ada teknologi jaringan komputer. Nah, terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jain Mulyatun dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4D Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yakni prinsip efektivitas. Efektivitas pembelajaran tercapai bila keberhasilannya dapat diukur dari tingkat ketercapaian tujuan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Kemudian yang kedua, prinsip relevansi. Pertimbangan kesesuaian media dengan materi yang akan disampaikan juga perlu menjadi pertimbangan tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, prinsip produktivitas. Media pembelajaran yang produktif memudahkan pendidik dan peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang optimal sesuai tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.